Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kita ini kita masih diberi nasihat oleh Allah, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap diberi nasihat panjang umur oleh Allah, diberi kesempatan untuk selalu bisa belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan kapanpun dimanapun kita berada. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kehariban baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahili menuju alam yang ilmi, yakni Islamul Iman. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini baru bisa share kajian kitab Syarah Uqudul Lujain di bagian keempat ini, karena tadi setelah Jumatan masih ada kegiatan insidentil sehingga kajian bisa dibaca atau di-share pada sore ini. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin itu masuk kepada bab yang masih di muqaddimah teman-teman ya. Masih di muqaddimah pasal yang kedua sekarang. Pasal yang ketiga, mohon maaf. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kan kita sudah paham nih ya. Pasal pertama tentang kewajiban laki-laki terhadap istrinya, pasal kedua kewajiban suami terhadap suaminya. Pasal yang ketiga ini adalah tentang sholatnya perempuan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus salisu, pasal yang ketiga itu fi bayani fadli sholatil mar'ati fi baitiha. Itu menjelaskan tentang keutamaan sholatnya perempuan fi baitiha, di dalam rumah, di rumahnya. Wa fi annaha ay sholatil mar'ati fi baitiha, dan sesungguhnya sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih utama min sholatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau pengarang kitab ini, perempuan itu sholat di rumah itu lebih utama daripada sholatnya dia sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'di baitiha. Jadi kata Rasulullah, lebih dekatnya kelak perempuan itu dengan Allah Subhanahu wa taala, ay aqrabu utawi luweh parke oleh tetemu sapa wong wadon min wajhi rabbiha saking ngersane pangeran, Gusti Pangeran ne wadon, ya idza katiku nek elane wadon fi qa'ri baitiha ing dalem jerone omahe wadon. Artinya begini teman-teman ya. Nanti kelak di hari kiamat, perempuan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perempuan yang dia di dalam rumah aja, tinggal di rumah aja, di dalam rumah, nggak pernah keluaran gitu. Wa inna sholataha fi sonidariha, dan perempuan yang sholatnya itu di pelataran rumahnya itu lebih utama, afdolu min sholatiha fil masjid, daripada dia sholat di masjid. Wa sholatiha fi baitiha, dan perempuan sholat di rumahnya itu lebih utama min sholatiha fi sohnidariha, daripada dia sholat di pelataran rumahnya, artinya di emperan ya. Wa sholataha fi mukhda'iha afdalu min sholatiha fi baitiha, dan perempuan yang sholat di kamar dalam rumahnya itu lebih utama daripada dia sholat di emperan rumahnya. Jadi mukhda itu teman-teman kamar dalam rumah ya, orang Jawa bilangnya sentong begitu. Jadi ada kamar khusus, kamar di rumah. Ya ibaratkan kalau orang gini, perempuan itu sholat lebih baik kan sholat di rumah. Sholat di pelataran rumahnya atau di emperan rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Sholat dalam rumah artinya di ruang tamu, bukan kamar khusus ya. Dia itu lebih utama daripada sholat di emperan atau di pelataran atau di terasnya di teras rumahnya.
Sedangkan perempuan itu sholat di kamarnya sendiri, di kamar khusus, artinya kamar dalam rumah, itu lebih utama daripada dia sholat di luar kamarnya begitu. Saking ini apa sih tujuannya begitu? Kok sampai segitunya lah perempuan itu dianjurkannya untuk sholat di rumah. Jadi di sini wadzalika wal mukhda bidammil mim baitun fi baitin, kamar dalam rumah, maksud gitu ya. Wadzalika utamadzkur minal afdhaliyah. Jadi maksudnya lebih utama ini, lebih utama ini, lebih utama ini. Itu tujuannya lisatri, nutupin dia biar nggak kelihatan orang begitu. Artinya biar perempuan yang ibadah itu biar nggak kelihatan orang. Itu aja sih sebenarnya. Dan pasal yang keempat, asfaslur rabi'u, pasal yang keempat itu fi bayani hurmati nadir rajuli lan nisa'il ajnabiyyati wal aksi. Jadi haramnya melihatnya laki-laki, haram laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya. Nisa'il ajnabiyyat, pira-pira wadon kang liya wal aksi lan sakwali nazar. Artinya laki-laki, pasal keempat ini menjelaskan tentang laki-laki bukan mahram haram melihat perempuan lain. Begitu juga sebaliknya, perempuan lain yang bukan mahramnya itu haram melihat laki-laki lain. Ai nadrihinna ilai. Artinya sebaliknya perempuan memandang laki-laki. Ai fama yahrumu ru'yatu 'ala rajuli yahrumu ru'yatu 'ala al-mar'ati minhu. Fama maka te perkara yahrumu kang haram ru'yatu apa ningalene ma 'ala rajuli ngatese wong lanang yahrumu iku haram ru'yatu apa ningalene ma 'ala al-mar'ati minhu saking rajul. Ya. Jadi apa itu minhu sing mana itu? Fama yahrumu ya rajul ya. Jadi gini, hal-hal yang haram bagi laki-laki untuk melihat itu juga berlaku kepada perempuan. Perempuan pun juga haram melihat apa yang diharamkan oleh laki-laki. Sedangkan wal murahiku fi dzalika karrajuli, sedangkan laki-laki yang sudah hampir balik, murahik itu hampir dewasa, itu juga statusnya sama seperti laki-laki. Artinya bagaimana? Kalau ada anak kita sudah murahik, sudah hampir masuk dewasa, maka dia juga haram memandang perempuan lain yang bukan mahramnya. Fayalzamu waliyahu man'uhu minan nadhari ajnabiyyati. Jadi maka bagaimana? Maka seorang wali wajib mencegah anaknya, ngasih tahu ke anaknya yang sudah dewasa itu minan nadhari ilal ajnabiyyati, saking ningali maring wadon liya. Artinya anak kita yang sudah hampir dewasa itu, orang tua punya kewajiban untuk mencegahnya, ngasih tahu kepada mereka bahwasannya tidak boleh memandang perempuan yang bukan mahramnya, gitu ya. Wa yalzamuha al-ihtijabu minhu, dan bahkan seorang wali yang punya anak perempuan ya, wali itu juga harus menjelaskan, memerintahkan kepada perempuan itu al-ihtijab, membuat penghalang, hijab minhu dari laki-laki itu. Wakal mar'ati fi dzalika al-amradul jamilul wajhi, dan statusnya sama seperti perempuan, yaitu al-amradul jamilul wajhi, anak kecil yang ganteng. Jadi anak kecil yang ganteng ya ke apa ya, face. Ada kan ini anak laki-laki itu ganteng, bahkan seakan-akan itu kelihatan cantik begitu. Nah, kalau ada anak yang seperti ini kasusnya, maka itu sama seperti perempuan, nggak boleh dilihat gitu. Haram hukumnya memandang laki-laki yang tampan, sangat tampan, bahkan kayak anak perempuan. Ya, ada kasus seperti ada salah satu putranya Syekh Muzaki Sunan Batu Kolong. Itu nama aslinya itu Muhammad Saleh. Tapi oleh orang-orang katanya, oleh orang-orang itu dipanggil solehah. Kenapa
gantengnya kelewatan, cantik sehingga kayak cantik orang cantik begitu. Makanya dipanggil soleha. Sampai sekarang itu menjadi julukan beliau, Kiai Soleha. Padahal itu laki-laki gitu. Aslinya namanya Muhammad Soleh begitu teman-teman ya. Wal murahiku fi dzalika karrajuli fayalzamu waliyumanhu min ad-dalil wajhati wa yalzamu walajitabu minhu wa kal mar'ati fi dzalika al amradul jamil wajhi kadza fi nihaya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Nihayatul Muhtaj miliknya Syekh Muhammad Al-Misri. Wa fi ma waqa'a fi min az-zajri wa fi ma waqa'a fihi min az-zajri ay al-man'i min al-kitabi wal ahadithi. Hal-hal yang disebutkan di atas, hal-hal yang disebutkan di atas tadi itu bahwasanya laki-laki bukan mahram haram memandang perempuan yang bukan mahramnya, begitu sebaliknya perempuan yang bukan mahramnya itu juga haram memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Itu semuanya ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Artinya semua larangan itu memang sumbernya dari Al-Qur'an sama hadis. Artinya bukan hanya pendapat ulama. Alkitab, Al-Hadis itu juga mengatakan bahwasanya tidak boleh perempuan bukan mahram, laki-laki bukan mahram memandang kepada yang bukan mahramnya begitu. Wa yahrumu dan haram, wa yahrumu dan haram alal rajuli, haram bagi orang laki-laki ya. Haram bagi orang laki-laki apa yang haram? Di sini di sini haram bagi orang laki-laki Allah ya Rasulullah. Haram bagi orang laki-laki walau majbuban wa khassiyan wa aninan wa mukhannisan. Jadi begini. Laki-laki yang meskipun dia itu mohon maaf alat kelaminnya terpotong, wa khassiyan atau dia itu pelornya itu terpotong, telurnya kayak semacam sumo. Kalau dulu di zamannya orang Cina Kasim, yang jadi Kasim itu harus terpotong biji zakarnya itu. Wa mukhannisan dan laki-laki yang kemayu. Laki-laki kemayu itu begini, jadi gini ya. Ada laki-laki, itu laki-laki dia, tapi kemayu. Nah, itu namanya mukhannis. Kalau khunsa dia itu perempuan punya alat kelamin laki-laki, atau laki-laki punya alat kelamin perempuan. Itu khunsa namanya. Nah, kalau mukhannis itu enggak, memang laki-laki biasa, normal tapi kemayu. Karena ada sekarang di TikTok itu laki-laki yang kemayu kan banyak itu. Meskipun kemayu seperti itu berlagak perempuan, dia itu juga haram. Yahrumu haram bagi laki-laki meskipun modelnya kayak gini, an nadhruhu projul ila ajnabiyatin mustahatin. Haram melihat perempuan yang bisa menimbulkan syahwat hatta ila wajhiha wa kaffaiha dhahran wa batnan. Jadi mereka ini yang model-model kayak tulang lentur ini, jadi mukhannis itu istilahnya tulang lentur teman-teman ya. Istilahnya anak sekarang itu mukhannis, kemayu atau tulang lentur. Mereka ini juga haram memandang perempuan yang bukan muhrimnya. Mustahatin, apabila perempuan yang ketika dipandang itu juga menimbulkan suka ya. Ya, mandang apanya? Wajahnya nggak boleh, telapak tangannya nggak boleh dipandang tangannya, dhahran wa batin, luar dalam nggak boleh tangannya. Wa huwa al-muftabihi, ini yang difatwakan oleh para ulama. Jadi ada ulama yang memfatwakan itu nggak boleh begitu. Tetapi bagi orang-orang yang modelnya begini ini, nukila anil aktsarina hilun nadhri ila dzalika. Jadi kalau orang yang model-model begini ini nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa memandang wajah dan telapak tangan. Jadi ada yang perbolehkan teman-teman, ada yang perbolehkan. Jadi ada yang perbolehkan, tapi ada yang memfatwakan itu nggak boleh begitu. Jadi ya, wahwa al-madhkur minal hurmah. Jadi haramnya haramnya memandang wajah dan telapak tangan itu
Itu yang difatwakan oleh ulama. Tetapi ada yang menukil, ada wakilah dari ulama juga mengatakan nggak apa-apa kalau memandang wajah dan telapak tangan. Aman nadru rajuli ila zaujatihi wa amati fi hali hayati kullin minhuma. Nah, bagaimana kasusnya ketika laki-laki memandang istrinya dan budaknya ketika dia masih hidup, bagaimana? Fajaizun, boleh. Kalau laki-laki suaminya memandang istrinya, suaminya memandang budaknya, kan dulu zaman dulu ada budak teman-teman ya, tapi sekarang sudah nggak ada, perbudakan sudah dihapus. Dulu masih ada. Jadi bahkan orang tuh punya istri 4, budaknya 100 itu biasa itu, dan boleh digauli karena memang hartanya dia, milik dia gitu. Nah, bagaimana memandang istrinya, memandang budaknya yang masih hidup itu fajaizun, boleh. Walau ma'a wujudi mani'in minal istimta'i qaribiz zawali. Jadi meskipun nggak ada penghalang untuk bersenang-senang, qaribiz zawali yang hampir hilang. Mana itu penghalang. Walau ma'a wujudi mani'in, ada penghalang ya, ada penghalang artinya dia sedang haid gitu. Itu nggak boleh sedang haid itu, mohon maaf. Jadi boleh gini, boleh memandang perempuan, istrinya atau budaknya meskipun dalam keadaan dia sedang haid, tapi haid yang qaribiz zawal, qaribiz zawal yang sudah mau hampir mampat begitu. Kahaidin, seperti haid, warohnin lan gaden. Ini yang saya kurang paham teman-teman, mohon maaf. Jadi mungkin nanti kalau ada yang paham, maksudnya perempuan gaden tuh kayak apa? Sedang kehaidin seperti haid, warohnin lan gaden. Ini anak kurang paham. Mohon maaf, betul memang nggak paham. Maksudnya perempuan yang digadaikan tuh kayak apa sih? Memang ada ke perempuan digadaikan begitu? Atau mungkin ada teman-teman yang mau ngasih komentar nanti mengenai bab roh ini, contoh yang kahai warohnin ini ya, karena jujur al-fakir tidak paham. Tetapi yukrohu nadrul farji, tapi meskipun istri itu milik kita sepenuhnya, makruh hukumnya memandang alat kelamin istri, nggak boleh. Yang boleh sih cuman makruh. Hatta min nafsihi bila hajatin, ya meskipun memandang miliknya sendiri, memandang punya istrinya itu makruh, memandang punya sendirinya milik sendiri itu juga makruh. Bila hajatin, tanpa hajat ya makruh. Bi khilafil mani albati'iz zawal, ya kecuali ada perkara yang menghalangi albati'iz zawal, yang mungkin agak lama perkara itu bisa hilang. Apa? Kani taddad az-zaujatu an syubhatin, seperti istri kita itu sedang menjalani iddah karena ada wata syubhat. Jadi begini teman-teman ya, wata syubhat itu begini. Contoh simpelnya, kita sedang malam-malam nih ya, malam-malam gelap gulita. Mohon maaf, ini contoh aja. Kita masuk kamar terus menggauli seorang perempuan. Ternyata itu perempuan bukan istri kita, tapi istrinya adik kita. Naudzubillah kan begitu. Maka perempuan ini nanti harus melaksanakan iddah karena ada wata syubhat begitu. Ya. Atau kita punya istri yang kembar, istri kita kembar. Kita salah mewata istri kita. Seharusnya istri kita yang diwate, tapi mohon maaf, ini contoh, mohon maaf. Ternyata yang kita wate adalah ipar kita. Naudzubillah, bukan karena suka sengajaan, tapi memang ini faktor tidak disengaja karena kemiripan orangnya atau bagaimana. Nah, ini namanya wati' syubhat. Contoh-contoh wati' syubhat. Ya mungkin nanti teman-teman yang bisa ngasih tahu juga contoh selain ini apa, bisa dikomentari nanti ya. Jadi kalau
prosesnya istri kita itu sedang menjalani iddah karena ada wati' syubhat, maka haram bagi kita suaminya an-nadharu ila ma baina surratiha wa rukbatiha. Jadi kalau kasusnya seperti itu bagaimana? Maka kita haram memandang antara pusar dan lututnya istri kita. Tapi kalau di atas perut, di bawah paha ya enggak apa-apa, di bawah dengkul enggak apa-apa gitu. Tapi kalau di antara pusar dan lutut ini enggak boleh. Kalau dalam keadaan dia sedang menjalani iddah syubhat, gitu ya. Duna ghairihi kal maharimiyah, modelnya sama seperti kita mahram. Jadi kita boleh memandang kepada wal amatil muzawwajati, dan budak amat yang kita nikahkan. Jadi kita gini, kita boleh memandang kepada saudara kita, ibu kita, nenek kita, tante kita itu mahram kan ya, orang yang diharam dinikahin, boleh antara pusar dan lutut kan begitu, di atasnya boleh begitu ya. Jadi sebenarnya kalau perempuan tante kita atau bibi tante kita atau adik kita nggak pakai jilbab di depan kita itu nggak masalah, karena itu nggak apa-apa gitu. Masih ada batasan tertentu, masih ada batasan. Nah, tapi kalau kita memandang di bawahnya perutnya, itu yang nggak boleh begitu ya. Karena itu nggak boleh. Nah, lanjut teman-teman ya, lanjut. Amman nadaru ila li ajli nikah, bagaimana? Syarif, gimana kalau kita ingin khidbah seseorang nih, kita suka, kita pengen kenal orang, pengen ta'aruf sama orang, pengen khidbah orang. Nah, kayak apa tuh? Boleh nggak kita memandang wajahnya? Maka di sini amman nadru ila ajli nikah fayajuzu ila alwajhi wal kaffaini faqat minal hurra wa ila ma'ada ma baina surra wa rukbah minal amah. Jadi kalau kasusnya seperti itu boleh kita memandang wajah dan memandang telapak tangannya saja. Kalau perempuan itu perempuan biasa, perempuan merdeka. Dan boleh memandang antara selain pusar dan lutut bagi budak amat, budak. Wa yajuzu, dan boleh an-nadru melihat ilal ajnabiyati, perempuan lain yang bukan mahram, fil wajhi faqat, di wajahnya saja. Nah, kalau kita ada yang mengatakan boleh begini, boleh memandang perempuan yang bukan mahram, perempuan lain boleh memandang di wajahnya. Tapi di sini perlu diperhatikan ya, li syahadati wal muamalati. Jadi tujuannya untuk memberi persaksian, wal muamalah, dan untuk transaksi jual beli. Kita beli di pasar gitu kan, beli ke pasar, kita ke supermarket, ke swalayan, kemana kek, ke toko sebelah kek. Nah itu kita boleh memandang wajah penjualnya gitu. Sekedar hanya untuk keperluan membeli, bukan memandang curi-curi pandang untuk dinikmati, itu nggak boleh, haram. Tapi hanya sekedar muamalah, transaksi jual beli, maka nggak apa-apa. Atau beli syahadah, untuk memberi persaksian nggak apa-apa, karena kita nggak tahu ini perempuan siapa, namanya mana. Nanti ketika ada nanti pengadilan, dia pakai nikob, dia pakai cadar, dia nggak membuka wajahnya, terus nanti bisa dikatakan bohong dong. Takutnya nanti dia laki-laki macak perempuan, takut seperti itu. Maka diperlihatkan wajahnya, oh yang memberi saksi ternyata Fatimah, oh ini ciri-cirinya seperti itu ya. Jadi bagaimana? Jadi memandang wajah perempuan untuk sekedar persaksian, sekedar muamalah ketika kita jual beli, maka itu diperbolehkan. Fima adal aurata min dhahiril badan. Jadi selain aurat yang dhahir badannya, maksudnya hanya boleh memandang wajahnya saja. Tapi kalau selain anggota tubuh yang lain itu enggak diperbolehkan. Wa yajuzun nadru ilal ajnabiyati, boleh memandang perempuan yang bukan mahramnya, boleh. Wa masuha, dan megang boleh. Kapan bolehnya? Lil mudawati, tujuannya untuk ngobatin. Dokter kan butuh tempat khusus untuk ngobatin, contoh di pantatnya, di mananya, itu nggak apa-apa perempuan
Gak apa-apa laki-laki itu melihat, menyentuh perempuan itu, tapi tujuannya lil mudawati, untuk pengobatan. Fil mawadil lati yuhtaju ilaiha, di tempat-tempat di mana itu dibutuhkan untuk disentuh. Walau farjan, meskipun itu farjinya loh ya. Artinya tapi dengan syarat bisyarti huduri man yamna'ul khulwah min mahramin wa nahwihi. Tapi bahkan ya kayak dokter persalinan, dokter kandungan itu bahkan boleh menyentuh farjinya, tapi dengan syarat harus ditemani dengan orang yang mahram atau orang lain lah, biar sekalian nggak dianggap khulwah. Kalau khulwah itu berduaan, bukan mahramnya. Berduaan dalam suatu tempat sepi, berduaan nggak ditemenin orang, itu namanya khulwah, dan itu hukumnya haram. Dia biar nggak haram, maka ketika dokter itu sedang menjalani pengobatan pasiennya, maka pasien itu harus ditemani oleh satu orang mahramnya atau suster yang menemani atau temannya yang menemani, itu nggak apa-apa, begitu ya. Wa bi syarti faqdi jinsin mu'alijin, dan juga dengan syarat memang tidak ada orang yang sejenis sesama perempuan atau sama laki-laki yang mau ngobatin, yang bisa ngobatin, begitu. Kalau masih ada dokter perempuan, maka ke dokter perempuan, jangan ke dokter laki-laki. Kita begini teman-teman, ya salah kaprahnya orang-orang itu ke dokter kandungan, ke dokter laki-laki, bahkan perempuan ada, begitu. Lebih cocok ke dokter A, begitu, laki-laki, daripada dokter B itu perempuan. Kadang begitu, padahal dalam dunia medis itu, dalam fikih itu diperbolehkannya kita berobat kepada laki-laki yang bukan mahram itu kalau memang nggak ada dokter lagi yang perempuan. Kalau masih lagi ada, tetap harus milih kepada dokter laki-laki, dokter perempuan, mohon maaf, begitu ya. Jadi kalau kita milih ya dokter kandungan, ya milih yang perempuan gitu, jangan milih laki-laki. Ya begitulah, itu syaratnya ya. Wa yajuzun nadru ilaiha aidan li ta'limil wajib. Jadi juga kita boleh memandang perempuan bukan muhrimnya itu kepada wajahnya itu li ta'limil wajibi faqat alaiha. Jadi untuk ngajari perkara-perkara yang wajib alaiha kepada perempuan itu, kama qalahu Subuki wa ghairuhu, sebagaimana yang telah difatwakan disampaikan oleh Imam As-Subuki wa ghairuhu, dan imam selain As-Subuki. Artinya kayak guru, ustaz, kiai itu boleh mandang wajah santri perempuannya sebatas ngajari hal-hal yang wajib, begitu ya. Wa dzalika inda faqdi man yu'allimuha minal maharimi wan nisa'i. Itu juga kalau nggak ada mahram yang bisa ngajarin, saudara yang bisa ngajarin, wan nisa'i, dan juga perempuan yang bisa ngajarin. Makanya sekarang itu seyogyanya ketika memang meskipun sudah nggak ada perempuan yang bisa ngajar atau nggak ada saudara yang bisa ngajar, ketika yang ngajar itu laki-laki lain, maka harus ada penghalang, teman-teman ya. Jadi seyogyanya seperti itu. Jadi kalau bisa kasih hijab, karena syaratnya itu kan nggak ada laki-laki yang mahram bisa ngajarin dan perempuan yang bisa ngajarin, kan begitu. Kalau ada tapi kita kena guru yang laki-laki, kita mondok nih, kena guru laki-laki, bagaimana? Maka setidaknya kita pakai penghalang, hijab, pakai sadar gitu. Alhamdulillah di beberapa pesantren sekarang sudah mulai berlaku itu. Di pesantren kalau dulu nggak pakai hijab, sekarang pakai hijab semua. Jadi ketika gurunya itu ternyata yang ngajar laki-laki, mereka pakai hijab semuanya. Itu alhamdulillah. Dan sudah mulai seperti itu. Wa inda ta'assurit ta'limi min wara'i hijabin, dan ini diperbolehkan kita memandang perempuan lain wajahnya dalam keadaan proses belajar mengajar ketika kita sedang kerepotan belajar di balik tirai. Begini, kalau dulu kan nggak ada salon, nggak ada mic, itu kalau ngajar kan di belakang tembok gitu kan kerepotan, nggak dengar suaranya. Maka kalau hal semacam itu, kalau memang kesulitan, maka boleh terbuka, boleh face to face begitu. Tapi kalau sekarang sudah ada salon sebenarnya kan ya, maka setidaknya kalau harus face to face,
Setidaknya si perempuannya adalah yang menutupi dirinya dengan cara menutupi mukanya, menggunakan niqab dan lain sebagainya. Wala yajuzu an-nadru ilaiha, dan tidak boleh memandang perempuan ajnabi li ajali ta'limil mandubi, kalau tujuannya mengajari hal-hal perkara sunnah, enggak boleh memandang. Bi khilafil amrodi, kecuali laki-laki yang ganteng itu, yang face-nya itu kayak perempuan, maka bagaimana? Boleh, enggak apa-apa kalau itu. Fa yajuzu an-nadru ilaihi li ajlihi, jadi boleh kalau memang tujuannya untuk taklim, belajar. Kada fi syarhin nihaya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab syarahnya kitab Nihaya karangannya Syekh Muhammad Al-Misri alal ghayah li Abi Suja. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita muqaddimah sudah kelar. Ini semoga kajian ini bermanfaat kepada kita semuanya. Jadi apabila ada salah makna, salah kata, salah penjelasan, salah baca dan lain sebagainya, mohon dikoreksi. Dan tadi yang saya sampaikan ada beberapa kalimat yang memang saya betul nggak paham modelnya kayak apa, seperti karohnin, kahaidin, warohnin itu maksudnya bagaimana, bisa dikomentarin teman-teman ya. Kalau lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Apabila ini layak di share kepada teman-teman kalian, silakan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.